Memang sekarang gua lebih tertuju ke apa namanya pemain yang ada di posisi empat besar. Halo guys, jumpa lagi dengan kita bertiga, gua Bayu dan Raka. Jadi kali ini memang kita kembali lagi akan membawakan episode spesial di Gaming ke 30 berapa ya? 35. 35. Gua ngetes lu. Oke, di Gaming ke 30. Gak tahu Bayu diam-diam aja itu. Ya, spesialnya kenapa? Karena poinnya Bayu lumayan lumayan tinggi lah di Gaming kali ini. Gua doang yang agak-agak turun ke bawah. Jadi dua gaming terakhir ini gue memang poinnya di bawah mereka nih. Untung gak ada hubungan. Ayo, sebelum kita mulai yang akan kita bahas di gaming kali ini, di gaming ke-35 seperti biasa adalah strategi transfer kita bertiga dan yang terakhir adalah best bacotin. Oke, dimulai dari strategi transfer dulu. Nah, bicara strategi transfer, poin gua sih kemarin lumayan kecil ya, karena mendapatkan poin cuma 47 saja. Kenapa 47? Karena pemain yang gua harapin si James itu hilang dari skuad. Dan di bench juga nggak ada gitu. Aduh. Jadi memang sangat berpengaruh sama poin gua kemarin karena cuma memaksimalkan pemain-pemain yang cuman nggak double cuman one game week ya, bukan double ya. Jadi ya gitulah. Dan memang beberapa pemain juga mengalami kezongan kemarin. Nah, untuk strategi transfer gua kali ini memang sekarang gua lebih tertuju ke pemain yang ada di posisi empat besar. Contohnya itu City, Liverpool, Chelsea dan Arsenal. Nah, mungkin dari Arsenal dulu nih, gue mungkin bakal memaksimalkan lagi triple Arsenal gue dan ada dua Liverpool gue yang ini. Mungkin yang pengen gue tambahin sedikit ya pemain dari City. Tapi mungkin ada PR nantinya di game 37 itu akan ada blank gaming untuk Liverpool dan ada juga sih Soton kalau nggak salah tuh blank gaming juga deh kalau nggak salah. Ya nggak sih? 37 ya? Lupa gua, belum Iya. lihat lagi. Tapi kayaknya blank gaming sih. Jadi memang PR-nya sekarang mungkin nanti di gaming ke-37, tapi untuk strategi transfer gua bakal maksimalin pemain yang ada di posisi empat besar. Nah, si James mungkin bakal gua keluarin, gua ganti dengan tandemnya yang lain yaitu Alonso karena beberapa game ini dia udah jarang kelihatan. Gua nggak tahu ditaruh apa gitu. Udah sering bench juga, jadi gue bingung juga nih sama Tuchel. Tapi ngelihat dari line up Chelsea ada beberapa pemain yang memang benar-benar stay di line up ya, seperti Alonso dan Thiago Silva mungkin ya. Jadi PR gue mungkin di belakang adalah Christensen. Ya. Christensen yang ya, kayaknya tapi Thiago Silva juga Tuchel. Tapi Thiago Silva juga sering main loh. Gue perhatiin dia nggak sih? Iya, tapi kan dua pertandingan terakhir dia yang terakhir tuh nggak main dia. Akhirnya main terus Christensen. Nah, terus yang bakal gue keluarin lagi itu kalau bukan dari lini belakang, lini tengah itu pengen gue ganti Madison. Pengen masih mencari-cari siapa pemain yang pas nantinya sambil mantau-mantau game line up juga nantinya gitu, perkembangan pemain. Itu aja sih, gue belum ada nama tapi memantau pemain di posisi 4 besar. Itu aja sih. Kalau lu gimana, Rak? Oke, kalau gue kemarin poin gue lu tadi 40 berapa tadi? Gue di bawah 40, Cok. Enggak, lu di atas kacau lah aja. Kemarin ya, karena si 37 poin gue. Oh, 37 ya? Udah berarti masih ada si apa? Berarti lebih 0. Yang jelek gue. Iya, jelek emang mampus. Nah, gue sebenarnya masih ada si Thiago Silva sama Mon kan. Kaptennya Mon kemarin failed. Terus gue Son juga ternyata ya failed juga. Anjir, gue nonton Spurs
sampai bosen akhirnya jam 1. Iya. Bentar doang ya. Pertandingan Iya bilang apaan sih nih anjir bosen juga kan guys. Udah lah gue bela-belain nonton nih. Oh kayak gini sekarang Spurs mainnya kan. Terus Cancelo juga City ya. City menang besar kemarin tapi gagal clean sheet lawan Watford loh. Back yang nail cuma si Thiago Silva kemarin clean sheet dan dapat 1 bonus poin. Terus si Sa juga ternyata kalah kan, tapi dia dapat save 4 jadi 1 poin, jadi cuma 3 poin. Jadi ya poin gue cuma nyerang gue Broja Puki nggak ada yang nail. Besok di game week 3 gue mulai pengen ngincer ini sih asetnya Aston Villa. Soalnya gini, di Aston Villa ini kan besok lawan Norwich peringkat 20. Oh iya betul. Terus game 36, 37 mereka akan double game week. Walaupun di 36 lawannya away ke Burnley terus lawan Liverpool ya. Di 37 akan lawan Crystal Palace dan juga Burnley. Nah, terakhirnya di game 38 akan lawan City. Nah, menurut gue sih 35, 36, 37 ini menarik banget nih untuk asetnya Aston Villa. Nah, cuman emang asetnya Aston Villa kan mengerucut cuma dikit ya. Ada Watkins sama si Coutinho ya paling. Atau kalau mau aset murah meriah untuk mengisi line up atau mengisi bench ya si Jacob Ramsey. Nah ini kalau gue pengen ngambil si Watkins sebenarnya. Kalau misalkan gue ambil Watkins, gue harus melakukan transfer haram karena emang secara keuangan lagi seret nih. Kayak padahal udah cuma terakhir kan menghadapi COVID kan seret banget. Nah, jadi gitu kalau untuk strategi transfer gue. Atau emang sebenarnya kalau secara fixtures tuh yang hijau banget tuh sebenarnya Chelsea ya. Chelsea tuh lawan Everton, terus double game week Wolves sama Leeds, terus lawan Leicester dan lawan Watford gitu. Di atas kertas harusnya tuh fixtures mudah gitu. Cuman kok kemarin gue lihat waktu lawan West Ham kayak clueless banget gitu mainnya. Nggak kayak lawan waktu di Liga Champions waktu lawan Madrid ya, si Tuchel bener lagi geleng-geleng sendiri dan passionnya hilang tuh kelihatan banget saat si Rudiger udah nggak main lagi karena cedera kan. Dan musim depan PR banget Rudiger nggak ada karena nggak bisa perpanjang kontrak Chelsea karena dapat hukuman itu. Jadi ya sebenarnya agak PR juga sih untuk asetnya Chelsea gitu. Jadi asetnya Aston Villa sih untuk watchlist sekarang. Sekarang sih masih belum transfer. Gue mau hold agak di hold dulu transfer karena di minggu ini kan ada Champions League juga ya. Gitu. Lu masih nonton lo? Ikutin siapa lu? Nonton highlight gue. Dukung Liverpool. Ikutin lu nonton highlight. Kok. Enak aja lu gitu. Iya. Tapi Madrid, yang tersisa dari 4 tim ya. Enggak. Madrid tuh apa ya gue nggak bisa bilang hoki sih ya. Gue nggak bisa bilang hoki. Ntar ada yang tersinggung. Cuman ya lawan Chelsea di leg kedua di Santiago Bernabeu aja dikurung banget yo. Tai anjir apa tersinggung Chelsea bangsat. Bingung gua. Udah. Awas lo jangan ngomong-ngomong gitu tersinggung ya. Kagak tai anjir. Gua nonton bola itu fun. Kalau ngeliatin itu ya udah biasa aja, gua terima aja anjing. Biasa aja. Sabar. Bahasa lo. Enggak, gua jadi fans MU juga nyantai-nyantai aja. Malah yang ledekin emang ada fans MU nyantai-nyantai semua, nggak cuma lu doang. Oh gitu ya? Gua berarti. Iya. Sorry. Yang emosian tuh fansnya Norwich. Dengan 20 ya kan, nggak pernah menang apa-apa pasti emosi kan. Ya udah. Bayu, gimana, Bay? Untuk game week 35 memang fixture yang mulai kelihatan nih, fixture favorit kan banyak. Ada Liverpool walaupun Newcastle lagi bagus-bagusnya kan, terus ada Aston Villa, Chelsea juga lawan Everton. Kayaknya Everton juga harus main terbuka kan, nggak bakal tertutup lagi seperti main di Anfield, dia main di kandang dan udah masuk ke zona degradasi gitu. Jadi Chelsea harusnya kalau bisa memperbaikin permainannya nggak seperti di game week lalu, bisa banyak gol gitu. Jadi selama masih punya aset Chelsea kayaknya masih bisa di-keep sih. Kalau gue strategi transfer gue ada back sakit Tierney, udah sampai akhir musim tuh Rudiger juga cedera. Merah keren banget dah. Dan gue harus ngebuang dia gitu. Puskesmas FC. Ganti Tommy Asu.
enggak lah, ngapain Casemiro lagi. Kayaknya gue bakal opsinya Matthew Cash dari Aston Villa. Matthew Cash iya. Karena kan lawan Norwich harusnya sih lawan Norwich nggak sampai ke golan, apalagi ke golan 2 sampai seri kan jangan dong ya kan. Ya jangan sampai ditiru ya kan yang kemarin yang seri itu. Nah jadinya harusnya Aston Villa bisa clean sheet lah. Harusnya bisa clean sheet, Matthew Cash bisa jadi opsi, gue mikirnya kayak gitu. Dan opsi lainnya back City lagi, jadi gue double dev City. Cuman dilemanya gue, ketika gue double dev City tapi berharap City bakal kalah atau kepleset di salah satu pertandingan itu agak berat. Ya ada pertarungan batin sih. Iya. Kemungkinan besar gue ngambil Matthew Cash gitu. Oke lah. Sip, itu tadi strategi transfer kita bertiga udah kita jelaskan secara lengkap ya. Kemudian kita lanjut ke best bacotin. Nah, di best bacotin ini sendiri kita memakai formasi kembali lagi nih 352. 352. Karena memang mendekati formasi ngejar akhir musim. Ya, ngejar akhir musim. Karena kan pilihan striker itu dan back itu lumayan sedikit ya menurut gua ya. Dan untuk pilihan tengah itu memang paling efektif lah kalau kita memaksimalkan di tengah karena banyak pilihan juga gitu. Salah satu alasannya sih itu. Tapi oke, kita langsung aja ke pertahanan dulu. Siapa Son? Yang lo andelin di belakang? Dari tembok pertahanan di tim Best Bacotin game 35 ini itu kiper kita ada Sanchez dari Brighton, lawannya Wolves away. Iya, kalau away ini Brighton nih agak-agak mainnya Brighton kan udah terkenal banget sama tim yang low block juga kan. Terus apalagi away lawan Wolves, menurut kita sih mereka akan bermain bertahan ya untuk Brighton ya, dan ini punya peluang untuk clean sheet gitu. Karena Wolves juga pertandingan terakhir kan gagal mencetak gol kan. Tuh, jadi Sanchez ini bisa jadi opsi untuk kiper diferensial di game 35 ini. Terus backnya ya 3 tim teratas di Premier League, ada dari Liverpool, City dan juga Chelsea. Dari Liverpool ada TAA, the one and only. Walaupun memang Robertson kemarin yang ini ya, Bay, yang meledak ya. Tapi kan yang konsisten itu memang TAA gitu. Ya itu sangat konsisten, back yang konsisten dan juga punya crossing yang menurut gua sih subjektif ya, menurut gua sih lebih bagus dibandingkan Robertson gitu. Attacking pro-nya tuh lebih bagus si TAA gitu. Jadi berharap banget sama attacking return-nya dari TAA. Kemudian ada Cancelo lawannya Leeds, walaupun away ya, tapi City kemarin memang Cancelo ini ya poinnya hanya 1 gitu, tapi untuk yang opsi aman di defendernya City ya memang punya Cancelo gitu. Dan terakhir ada dari Alonso dari Chelsea, dia sudah mendapatkan tempatnya kembali karena memang di Chelsea sudah memakai formasi 3 back lagi ya, 3 back lagi, dan yang sudah seperti yang sudah sering kita bilang kalau Alonso main itu dari awal musim sampai kemarin pertandingan terakhir memang Alonso ini sangat-sangat sering berada di dalam kotak penalti, dan kita tahu dia punya postur yang tinggi, juga vertical jump-nya juga tinggi, nggak kalah sama back-back yang berbadan besar, CB center back lawan gitu. Dan besok lawannya Everton yang kemarin pun kesulitan ya waktu lawan Liverpool kan. Jadi memang ada peluang besar untuk Chelsea bisa clean sheet melawan Everton besok, dan Alonso punya insting menyerang yang bagus. Jadi itu kenapa kita ambil juga Alonso. Dilanjut di midfielder. Baik. Itu Everton tadi seperti gue bilang harusnya bakal bermain terbuka ya, karena dia udah masuk ke zona degradasi dan bermain di kandang harus bermain terbuka karena Burnley udah 2 kali dia menang kan. Jadi kembali sekarang Everton harusnya terbuka, dan Chelsea bisa memaksimalin kalau bisa memperbaiki pertandingan sebelumnya. Iya, kalau nggak aneh-aneh. Makanya kita ngambil Alonso kemarin pun sempat nge-assist 1 kali kan, makanya poinnya 10 dia kemarin. Gue juga ngambil soalnya clean sheet dan assist gitu. Tambahin. Kalau dari midfielder ada 5 pemain. Yang pertama Salah. Salah kita lihat sih ya beberapa pertandingan ini dia mungkin menurun untuk finishingnya segala macam, cuman
untuk asisnya dia sekarang yang lebih kreatif gitu loh. Mungkin karena di akhir musim ini udah pada sadar kali ya cara bermainnya Liverpool, ternyata pencetak gol terbanyak Salah, jadi banyak di marking gitu. Makanya Salah sempat asis, cuman kita tahu dia masih ngambil penalti dan masih menjadi top skor. Harusnya lebih berbahaya juga ngelawan Newcastle yang berani menyerang di beberapa pertandingan terakhir, makanya sulit dikalahkan gitu, nggak mau bertahan lagi seperti dulu main counter attack doang. Harusnya Salah punya peluang gitu, makanya kita ngambil Salah. Terus selanjutnya ada Ward-Prowse. Ini pemain yang gue sebel banget karena kemarin gue bench poin 15 di bench tuh nyesek banget dia nyetak 2 gol. Ngeselin banget. Besok lawan Palace harusnya bisa dimaksimalin lah bola-bola mati yang menjadi andalannya Southampton. Jadi itu nyawanya Southampton sebenarnya bola matinya si Ward-Prowse benar-benar andalannya dia dari free kick, corner, dan penalti. Siapa lagi? Striker Adams nggak bisa ngapa-ngapain. Terus juga yang baru yang kecil siapa? Yang di awal-awal terus habis itu meredup, aduh lupa gue namanya, nomor 9 juga itu juga nggak bisa ngapain. Ya andalannya Ward-Prowse aja, makanya kita ngambil Ward-Prowse. Besok lawan MS harusnya bisa memaksimalkan itu bola-bola mati. Selanjutnya ada Son dua game week ini blank ya. Ya. Bahkan material kapten loh kemarin. Iya, sangat sedih ketika lu mempunyai double Spurs, Kane dan Son yang harganya cukup mahal. Dan gitu blank 2 kali. Itu sangat sulit sih. Cuman untuk di game ini lawan Leicester yang sudah beberapa kali pertandingan terakhir susah untuk clean sheet, harusnya Son bisa memaksimalkan itu gitu. Bakal bermain counter melawan Leicester yang ketika di counter nggak begitu bagus gitu. Jadi kita ngambil Son. Selanjutnya ada Mason Mount seperti yang tadi gue jelasin juga, kalau Everton harusnya bermain terbuka dan Mason Mount kemungkinan bermain full gitu. Kita pengen coba ngambil Ziyech, cuman Ziyech kayaknya masih diatur deh waktu bermainnya, jadi kita masih bermain aman dulu untuk ngambil Mount. Terus udah lagi sih. Coutinho lawan Norwich harusnya dia bisa lah untuk memberikan assist atau long shoot untuk mencetak gol. Besok posturnya sangat-sangat bagus sih. Dan Aston Villa nyawanya di 3 nama lah ya beberapa nama, ada 4 nama yang menarik sih Aston Villa buat game ini. Watkins, Coutinho, Ramsey ataupun Matthew Cash gitu. Cuman kita ngambil di sini untuk midfielder kita mau utamain Philippe Coutinho. Oke. Tadi udah dijelasin oleh Bayu yang posisi tengah, kemudian kita move ke posisi striker. Nah, di sini ada Watkins. Penjelasannya sih nggak jauh beda ya dari yang Bayu tadi jelaskan untuk Coutinho. Namun yang kita harapkan di sini adalah Coutinho bisa memberikan umpan-umpan kreatif ke Watkins ya. Karena gue ngeliat memang Watkins juga pintar mencari posisi gitu, apalagi peluang. Misalkan si Coutinho sering melepaskan long shoot gitu kan, bola rebound bisa dimanfaatkan oleh Watkins gitu. Dan memang pilihannya juga bagus sih karena melawan Norwich, mengingat pertahanannya kemarin kan Norwich habis dibantai juga 0-3 sama Newcastle. Jadi ini kesempatan buat Watkins sih buat membuat gol lah di pertandingan kali ini. Kemudian ada Gakjes. Nah, Gakjes ini semenjak ada isu-isu Haaland ke City ya, jadi agak semakin termotivasi lagi, panas gitu. Gue lebih bagus loh dari Haaland gitu. Dan buktinya kemarin berhasil mencetak 4 gol loh, gila emang tuh. Di saat kita mengharapkan City ya cuman seri lah atau minimal menang 1-0, 2-0, tapi ngamuk gitu loh. Berhasil menyumbangkan 4 gol dan itu sangat-sangat tidak mudah untuk melawan Watford ya. Karena Watford juga kalau gue lihat sih pertahanannya nggak efek-efek banget gitu. Dan Gakjes berhasil memberikan jawaban lah. Nah, untuk pertandingan kali ini lawannya Leeds, dan memang gue ngeliat juga Leeds kondisinya untuk ini pertama hampir sama ya sama Norwich. Dan gue berharap Gakjes kembali dikasih kepercayaan oleh si botak ya buat ngisi line up lagi dan bisa. Kalau ngata-ngatain gitu sih terus lo ngatain gitu, ntar nanti ada boleh. Komunitas orang botak ya ngomen di YouTube, komunitas orang botak.
Apa Jadi sih? gitu nih. Ya udah, jadi itu sih dari Gapcase ini bisa apa namanya memaksimalkan peluang lagi di game week ke 35 kali. Oke, itu aja sih dari posisi striker. Nah, untuk kaptennya gimana nih? Kapten. Kalau gue sih masih salah. Kalau gue masih salah. Kapten gue Gua Kalau Watkins gua. kalau masalah salah atau pemain City kita harus lihat Champions ya. Karena kan Ya. di tengah minggu ini kita rekaman sebelum bertandingan Champions League ya. Ya. Kalau misalnya salah kelihatan fit dan gak ada cedera, salah tetap jadi opsi nomor 1 sih. Oke. Setelah itu baru kita lihat pemain Newcastle. City siapa yang rest dan ada nggak di tim kita gitu. Itu bisa dikaptenin. Cuman untuk bermain berani, Aston Villa nih cukup oke sih lawan Norwich. Oke. Yang kita tahu Norwich bakal mati-matian, dia bakal menyerang gitu. Ada opsi juga sih, opsi lain itu. Jadi Oke. kita lihat kondisinya Champions League. Liverpool, City siapa yang di rest, pemain kita ada atau enggak, baru dari Aston Villa gitu. Kalau untuk Spurs kayaknya agak ditahan dulu deh. Kalau misalnya punya hold aja, cuman nggak perlu dikaptenin kalau menurut gua. Oke. Nah, Jadi kita nentuin tetap bisa lah. Bisa lah. Oke, salah. Tapi lawan Newcastle agak tricky juga sih. Iya, gitu. Newcastle tuh poin di 2022 ini poinnya salah satu poin yang paling tinggi juga. Kita mau coba hal baru nggak? Kaptenin Watkins. Nah, gue aja lah, gue masih Gua sih salah bisa sih. Memantau gue. Nah. Ya udah kita ambil kesalahan dulu aja kapten. Nah, oke, itu Oke. tadi udah kita jelaskan dari strategi transfer, best budget voting, dan pemilihan kapten ya. Semoga apa yang kita jelaskan di episode game week ke-35 ini bisa menjadi gambaran kalian dalam menyusun tim kalian di game week ke-35. Oke, untuk hari ini cukup dan sampai jumpa. Dadah. Bye.